Shalom saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Saya bersyukur dan bersuka cita karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Januari, 31 Januari 2025. Tanpa terasa kita sudah mengakhiri bulan Januari hari ini. Saya berdoa dan terus berharap saudara dalam pemeliharaan Tuhan tetap menikmati hari-hari saudara, karena hidup yang kita miliki adalah hidup yang penuh dengan nilai dan makna. Value hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan hari ini renungan malam dengan tema nilai kehidupan Kristen, kita akan tutup dengan judul Hidup dalam Tubuh Kemuliaan. Ini adalah janji Tuhan kepada tubuh kita yang makin hari makin merosot kekuatannya, kita makin hari makin lemah, yang kita sudah pelajari kemarin. Kita merindukan tubuh yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan kabar baiknya adalah semua dari kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima tubuh kemuliaan. Wah, luar biasa. Kita akan baca ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nanti saya berharap saudara bisa membaca seluruh perikop dalam 1 Korintus 15. Ini adalah perikop yang secara khusus membahas mengenai kebangkitan Kristus yang juga akan mempengaruhi kebangkitan tubuh kita mulai dari ayat 12 sampai selanjutnya. Saudara, tubuh kemuliaan ini kita akan terima dengan dua dimensi. Yang pertama bisa terjadi saat pengangkatan gereja datang. Ya, berarti nanti akan ada satu generasi yang tidak mengalami kematian kekal. Mungkin saudara dan saya, itu harapan kita. Lalu dimensi yang kedua, kalau kita sudah meninggal sebelum pengangkatan gereja terjadi, maka kita akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan. Lalu kita yang sudah mati bersama dengan yang hidup akan bertemu di udara menyongsong Tuhan. Wah, ini adalah satu keadaan yang sangat glorious, yang penuh dengan kemuliaan. Karena saat itu kita tidak akan mengalami sakit lagi. Saudara punya kacamata, kacamatanya akan jatuh saat saudara diangkat dan dibangkitkan. Kalau saudara punya gigi palsu, kalau saudara diangkat dalam pengangkatan, gigi palsu saudara akan copot dan gigi yang baru muncul. Tubuh kemuliaan yang tidak bisa sakit, tidak bisa berdosa, tidak ada penderitaan lagi, seperti yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Ini adalah kerinduan kita, ini adalah harapan kita. Karena itulah dalam salah satu ayat dalam 1 Korintus 15 dikatakan kalau kita hanya dalam hidup ini saja, hanya memperhatikan hidup di dunia ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Kita harus berpikir ke depan bahwa hidup yang bermakna itu bukan hanya sekedar di dunia ini. Hidup yang bermakna itu justru hidup dengan pengharapan suatu hari kelak kita akan menerima tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, tubuh yang tidak lagi bisa mengalami kesakitan dan penderitaan seperti kita alami saat ini. Seluruh air mata kita akan Tuhan hapuskan. Seluruh penderitaan kita akan Tuhan angkat, sehingga kita akan menikmati kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Saudara, ini yang menjadi salah satu alasan mengapa hidup orang Kristen itu sangat bernilai. Karena hidup kita bukan hanya konsentrasi terhadap di dunia ini saja, tapi juga terhadap kehidupan di dunia akan datang. Bahwa suatu hari kelak kita akan mengalami kebangkitan tubuh, dan tubuh kita akan diubahkan, dan kita akan menerima tubuh kemuliaan. Wah, luar biasa. Inilah pengharapan kita. Inilah satu hal yang memotivasi kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Karena itu kalau saudara saat ini ada dalam masalah, dalam beban berat, sakit penyakit atau apapun juga, ingat saja semuanya itu akan berakhir dan semuanya akan digantikan dengan kemuliaan yang tidak ada bandingannya.
penderitaan yang kita alami, kesulitan, dan kelemahan tubuh yang kita alami saat ini tidak ada bandingnya dengan tubuh kemuliaan yang akan kita terima kelak, suatu hari kelak saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya, saya berharap renungan malam di sepanjang bulan Januari ini memberkati kita semua, sehingga kita makin mengerti untuk apa kita ada di dunia ini, mengapa Tuhan begitu mengasihi kita dan menganggap hidup kita berharga di matanya. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk hidupmu, hidupku, hidup kita semua. Selagi masih ada kesempatan, mari hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat dan selamat malam. Shalom.